yaitu enabler maka pada pin 11. Kemudian define in 110, driver input 1 masuk ke 10, kemudian define in 29 yaitu driver input 2 masuk kepada 9, kemudian untuk in read ADC dan in duty cycle yaitu pembacaan variabel, kemudian in set yaitu set awal kondisi dari pass button. Kemudian untuk serial begin 9600 yaitu serial monitor serial monitor dengan kecepatan 9600. Kemudian untuk pin mode pot, input yaitu potensio sebagai input, kemudian pin mode ENA, output yaitu enabler sebagai output, kemudian pin mode in 1, output yaitu in 1 sebagai output, kemudian untuk pin mode in 2, output yaitu in 2 sebagai output. Kemudian untuk LCD begin 16,2 yaitu dimensi dari LCD-nya. Kemudian akan menampilkan NIM 30 sampai 32. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan nama dari anggota kelompok. Kemudian delay dalam kurung 4000 yaitu delay selama 4 detik. Kemudian LCD clear untuk membersihkan tampilan pada LCD. Kemudian untuk read ADC, analog read dalam kurung pot yaitu membaca analog input dari potensio, kemudian duty cycle, map dalam kurung read ADC, 0,1023,0,100 yaitu mengkonversikan nilai potensio yang awalnya 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 100. Kemudian analog read ENA, duty cycle yaitu menuliskan enabler yang outputnya dari duty cycle. Kemudian LCD set cursor yaitu dari LCD set cursor sampai LCD print dalam kurung persen yaitu menampilkan pembacaan analog pada LCD. Kemudian untuk if digital read kanan sama dengan 0, set sama dengan 1 yaitu perintah putar kanan. Kemudian if digital read kiri sama dengan 0, set sama dengan 0 yaitu perintah putar kiri. Kemudian untuk selanjutnya let set cursor 0,1 if set sama dengan 0 yaitu ketika kiri ditekan maka LCD print kiri, maka di LCD akan tertulis tulisan kiri. Kemudian in 1 low, in 2 high. Yang selanjutnya if set sama dengan 1 atau kanan ditekan, LCD print kanan, maka pada LCD akan menampilkan tulisan kanan, in 1 high dan in 2 low. Saya kembalikan kepada Ahmad. Untuk berikutnya ada penerapan di Proteus akan dijelaskan oleh Haris. Untuk pertama-tama kita masukkan program hex tadi ke dalam Atmega-nya, ke dalam Arduino-nya. Nah, langsung saja kita mulai programnya. Nah, untuk perintah awal, LCD menampilkan name 30 sampai 32, kemudian ada nama anggota. Nah, setelah beberapa detik, maka LCD clear. Kemudian menampilkan kecepatan putaran motor dan arah putaran motor.
Nah, ketika potensio dinaikkan, maka kecepatan motor akan bertambah. Nah, apabila potensio diturunkan, maka kecepatan motor akan berkurang. Mana berkurangnya? Terus kalau naik sampai pol, audionya nggak ada ya? Kenapa? Itu mungkin Ahmad nganu, Pak, sinyalnya gangguan, Pak. Sinyalnya putus ya. Temennya nggak bisa bantu gantikan. Mohon maaf Pak, terkendala sinyal. Ya udah lanjut di Proteus tadi. Nah, ketika potensio dinaikkan, maka kecepatan putaran motor bertambah. Dan di LCD tertulis kecepatan motor juga bertambah. Apabila potensio diturunkan, maka kecepatan motor berkurang. Ketika tombol kanan ditekan dan tombol kiri dilepas, maka motor akan berubah putarannya menjadi berputar ke kanan dan LCD tulisannya berubah menjadi kanan. Nah, ketika tombol kiri yang ditekan, maka motor kembali berputar ke kiri. Nah, sekian saya kembalikan ke moderator. Bagus. Itu File Arduino-nya sama file Proteus-nya di-share di chat room ya. Ini nanti yang ketiga itu kan sebetulnya PWM itu mau saya lanjutkan dengan kendali motor. Nah, ini kan kamu sudah buat motornya ya, bagus. Jadi ya sekaligus bisa untuk lab yang ketiga mungkin dilengkapi dengan apa misalnya virtual terminalnya ditampilkan sama ininya apa sinyal PWM-nya menggunakan osiloskop gitu mungkin ya, seperti itu boleh pakai inovasi, pokoknya ada tambahannya lah kira-kira begitu. Karena ini sudah mengendalikan motor ya sudah bagus, karena nanti lab yang ketiga itu adalah mengendalikan motor, jadi temennya yang lain nanti sekaligus bisa menggunakan ini tadi si proyeknya Koirul sama Haris sebagai referensi. Oh, kira-kira yang diminta seperti ini. Kan kemarin targetnya hanya PWM saja ya. PWM saja, ada yang pakai lampu, saya ngasih contohnya pakai lampu. Sebenarnya mau saya rangkai berikutnya dengan motor, karena ini sudah Anda pakai motor ya sudah sekaligus jadi lab yang ketiga, ya, praktek yang ketiga. Nanti dilengkapi dengan osiloskop sinyal PWM-nya saja. Itu saja kira-kira. Oke gitu, nanti yang lainnya juga sama, nanti
minggu depan itu seperti PWM ini tapi dilengkapi dengan motor yang bisa diputar ke kiri, ke kanan, terus diatur kecepatannya, dilengkapi dengan osiloskop untuk melihat sinyal PWM-nya. Terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya, si Khairul sama Haris bisa off kamera. Terima kasih, Pak. Saya tutup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di share ya, jangan lupa di chat room. Ya. Lanjut kelompok berikutnya. Masuk Pak. Dari Ya, kelompok 1 mau part presentasi. selesai. Ya, langsung Rizky Rahmawan. Open mic, open kamera, share screen. Untuk Timnya soundnya, juga open kamera ya, on kamera. Ya, lanjut Mas Rizky. untuk soundnya bisa share screen. Timnya nomor 23, 24, 26. Nama kelompok anggota kelompok kami adalah yang pertama adalah Sonia Mewulandari, NIM 530142023, dan yang kedua Nur Fauza, NIM 530142024, dan yang ketiga Rizky Rahmawan, NIM 530142026. Sonia mana ini nggak kelihatan kameranya, Sonia. Sudah, Pak. Oke, Untuk ya. Lanjut. penjelasan programnya dijelaskan oleh Nur Fauza. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu in motor A sama dengan 8. Itu maksudnya pin 8 untuk input motor A. Nah, selanjutnya untuk in motor B sama dengan 7 itu pin 7 input motor B. Untuk in PWM sama dengan 9 itu maksudnya pin 9 input PWM. Untuk serial back-in 9600 itu maksudnya mengatur pada serial print berada di 9600. Terus pin motor A output itu pin motor A sebagai output. Kemudian pin motor B output itu pin motor B sebagai output. Nah, berikutnya pin mode PWM output itu maksudnya pin PWM sebagai output. Untuk in sensor analog read A0 itu maksudnya inisialisasi pin analog atau ADC menggunakan pin analog A0. Kemudian digital write motor A low, motor A berarti low, kemudian digital write motor B high berarti motor B-nya high. Kemudian untuk analog write PWM sensor garis miring 4 itu maksudnya analog write menggunakan pin PWM yang mana terdapat fungsi sensor di bagian 4. Maksudnya nilai yang masuk dari potensiometer setelah diubah ke digital berkode 1024. Untuk mendapatkan nilai 255 maka 1024 itu tadi harus dibagi menjadi 4 bagian. Untuk selanjutnya yaitu serial print sensor garis miring 4. Itu maksudnya agar kita bisa melihat nilai yang ditampilkan sesuai dengan inputnya. Untuk yang terakhir itu delay 10, maksudnya 0,001 detik. Saya kembalikan ke Rizky. Kemudian untuk rangkaian programnya. Ya, lanjut. Ya. Ya, untuk yang pertama ini setelah memasukkan program ke Arduino Mega, kita yang pertama ini potensiometer sebagai inputan. Nah, ini dihubungkan ke pin A0 dan setelah itu untuk yang driver motor ini yang sebelah kanan itu driver motor itu sebagai output, itu motor input motor A dimasukkan ke
pin 8 dan input motor B dimasukkan ke pin 7. Terus untuk yang PWM-nya dihubungkan ke pin 9. Terus yang bawahnya ada virtual terminal untuk mengetahui nilai PWM-nya. Terus yang paling bawah ini ada osiloskop untuk mengetahui gelombang dari PWM tersebut. Kemudian running programnya akan dijelaskan oleh Sonia. Oke, saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari ADC berikut. Nah, pertama pada potensiometernya kita ubah dahulu menjadi 100%. Maka nilai pada virtual terminal akan berubah menjadi 255. Kemudian, ketika kita menggeser-geser pada potensiometer ini, maka nilai yang muncul pada virtual terminal akan menyesuaikan sesuai dengan inputan yang kita masukkan dari potensiometer ke dalam Arduino. Ketika kita mengubah potensiometer menjadi 50%, maka nilai yang akan muncul pada virtual terminal akan berubah menjadi 128. Nilai dari 128 ini merupakan nilai dari setengah nilai dari yang lainnya apa efeknya nih? Efeknya apa? Mana gelombang PWM-nya, mana gambarnya? Ya benar, Pak. Ya, kelamaan. Terus ngerti nek 50% 128. Oke, udah. Gambarnya mana PWM-nya? Ini ada gambar osiloskopnya, ini tadi apa? Iya, Pak. Nah, 50% osiloskopnya kayak apa gambarnya? Jika osiloskopnya nilainya 50%, Ya, terus dinaikkan 100%, coba tak lihatnya. nggih. Ya. Terus apa pengaruhnya di mana lagi? Terus jika nilai pada potensiometer 100%, maka pada motor ini akan bergerak dengan kecepatan penuh atau kecepatan tinggi. Dan nilainya di volt ini berupa 5 volt, Pak. Di zoom coba voltnya berapa itu? 5 volt. 5 volt. Oke. Terus apalagi bisa apa lagi? Terus jika potensiometernya diubah menjadi 50%, ya, terus maka nilai pada motornya kecepatannya akan berkurang sedikit gitu, Pak. Kemudian pada tampilan digital osiloskopnya, gelombangnya akan berubah seperti ini. Agak renggang-renggang begitu, Pak. ya ini bisa putar kiri, putar kanan enggak? Tidak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Ya sudah. Ini nanti jadi project lab yang ketiga itu tinggal melengkapi putar kiri dan putar kanan. Sudah, oke. Saya kembalikan ke Rizky Rahmawan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, di stop simulasinya, di stop share. Udah. Lanjut, nanti tinggal di-share di chatroom ya. Program Arduino dan program Proteusnya di-share di chatroom. Lanjut.
berikutnya. Nah, ini Rizky sudah upload di chat programnya yang tadi. PWM Rombel. Lanjut kelompok berikutnya, silakan. Ya, bisa saya download. Nah, lanjut kelompok berikutnya. Baru 2 kelompok. Kelompoknya Sonia dan kawan-kawan besar di chat ya, program Arduino dan program Proteusnya. Oke, silakan dilanjut. Dua, 3, 2, 4, 2. Oke. Ada lagi? Izin Pak, kelompok 5 siap presentasi. Ya, langsung saja open mic, open kamera, share screen. Ini sekaligus saya absennya, jadi nanti tinggal manggil yang belum maju saja. Oke. Ini pesertanya NIM 5 ya. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi PWM pada Arduino untuk mengatur arah putaran motor DC. Dengan anggota kelompok Nada Ahyatunisa dengan NIM 53014200036, kemudian Awa Fikul Huda dengan di belakang 37, kemudian Lia Fadila dengan di belakang 38. Untuk program Arduino-nya akan dijelaskan oleh Awa Fikul Huda. Oh iya, ini anggotanya lengkap ya, semua ya. Izin masuk. Untuk program yang pertama adalah include wire hard dan liquid crystal, itu untuk library LCD. Yang selanjutnya LCD ada pada pin 12, 11, 5, 4, 6, dan 7. Yang berikutnya ada deklarasi pin untuk PWM di pin 9, dir 1 di pin 10, PWM 2 pin 8, dir 2 di 13, tombol 1 di pin 2, dan tombol 2 di pin 3. Yang selanjutnya ini untuk kondisi motoran untuk arah maju dan arah mundur. Untuk void setup-nya, yang selanjutnya untuk deklarasi pin sebagai output atau input. Untuk dir yang pertama dan kedua untuk output, tombol yang 1 dan 2 untuk input. Lalu pada kondisi pertama, jika tombol 1 terbaca atau ditekan, maka LCD akan menampilkan tulisan arah maju, lalu PWM sama dengan kecepatannya. Untuk lalu kondisi yang kedua, jika yang ditekan tombol 2, maka LCD akan menampilkan arah mundur, lalu PWM sama dengan kecepatannya. Untuk simulasinya akan dijelaskan oleh Wafidel. Izin masuk. Untuk simulasinya di sini kita pakai ada satu
apa ini namanya driver buat motornya, lalu ada potensionya yang untuk mengatur kecepatan motornya nanti, lalu ada LCD-nya untuk menampilkan jalannya program nanti, sama terdapat 2 buah tombol yang berfungsi untuk menentukan maju dan mundurnya motor. Langsung saja kita simulasikan. Bisa agak ketika tombol 1 yang ditekan, maka di sini terdapat arah maju dengan PWM 132, di mana pada motor 1 dan 2 itu arahnya berlawanan, yang satu maju dan yang satu mundur. Lalu ketika kita coba naikkan kecepatannya, nah di sini PWM terbaca 110 dan motor semakin cepat ya, semakin cepat. Nah, ketika coba diturunkan kecepatannya, nah sini PWM nilainya semakin kecil dan motor kecepatannya juga berkurang. Lalu ketika tombol kedua ditekan, maka pada LCD akan muncul arah mundur dengan diikuti dengan nilai PWM-nya, dan motor yang tadinya berputar searah jarum jam akan berputar kebalikannya dan sebaliknya juga. Oke, bagus. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kalian. Untuk lab yang ketiga ini bisa dilengkapi dengan bentuk sinyalnya menggunakan osiloskop dan virtual terminal gitu ya. Kalau yang tadi sudah ada osiloskop sama virtual terminalnya, mungkin bisa dilengkapi dengan putar kanan, putar kiri. Ini tombolnya juga lebih bagus lagi kalau hanya satu tombol, misalnya tombolnya ditekan, putarnya ke kanan, tombolnya dilepas, putarnya ke kiri, gitu itu lebih bagus lagi ini mestinya. Kalau mau dilengkapi nanti untuk lab yang ketiga, lab yang kedua cukup ini saja, di-share di chat chat ini aja, Zoom aja. Itu kira-kira komentar saya. Terima kasih. Lanjut, yang mau maju silakan. Ini baru 3 kelompok. Oke. Ini kira-kira ada 7 kelompok ya. Langsung saja silakan. Yang sudah mungkin bisa mempersiapkan untuk di-share di chat room jadi lebih cepat. Silakan lanjut kelompok berikutnya. Maju itu makin ke belakang, dengan yang pertama pasti ada perbedaan nilainya. Yang bagus dengan yang biasa hasilnya ada perbedaannya. Jadi saya terbuka saja. Jadi ada catatannya, ada rekamannya. Ini rekaman project lab. Ini nanti tak share di YouTube. Jadi Anda bisa belajar bareng melihat rangkaian kemana. Oke, dilanjutkan silahkan berikutnya. Saya untuk programnya atau rangkaian simulasinya di Proteus kurang lebih seperti ini. Langsung. Yang program Arduino-nya dulu. Oh, baik, Pak. Anggotanya kan ditulisnya di Arduino-nya toh? Oh iya, Pak, lupa, Pak. Sebentar. Ini Pak, sudah ada NIM-nya di sini. Baik, untuk Sultan Akil Pianto Putra bisa mempresentasikan dari kode programnya. Maaf Gus, belum kelihatan.
Belum Oh. kelihatan Arduino-nya. Ini Pak, sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, untuk gambar dari Arduino-nya itu yang pertama dengan include memasukkan dari library dari LCD. Yang kedua untuk Liquid Crystal LCD dengan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan pin LCD yang digunakan. Untuk define menggunakan A1 dengan pin A1 dengan clockwise. Lanjut ke bagian kiri ke A2 dengan pin A2 untuk counter clockwise. Lanjut ke port ke A0 di Arduino untuk membaca potensio dan drive yang masuk ke port drive ke L298. Dan untuk NA11 masuk ke pin 11 ke NA. Lanjut ke IN1 ke 8 ke pin ke 8 ke IN1. Terus lanjut ke IN29 pin 10 ke IN3. Lanjut ke INB10 dengan pin 10 ke INB. Lanjut ke IN3 dengan nomor 8, lanjut ke IN4 12, lanjut INT untuk membaca ADC, kemudian untuk duty cycle atau untuk putaran dari motor, terus lanjut ke set sama dengan 0 dengan output PWM sama dengan 9, lanjut ke void setup. Yang pertama untuk pin mode out pada output dari PWM itu mendelegasikan pin 9 sebagai output dengan serial bikin 9600 dengan input yang pertama dengan potensio itu sebagai input, terus enable sebagai output, terus IN1 sebagai input, terus IN2 sebagai input juga. Lanjut ke LCD untuk yang pertama di 16,2 untuk mengatur LCD yang bisa diisi oleh 16 kolom dan 2 baris. Lanjut ke LED set cursor untuk menampilkan set kolom ke 0 dan baris ke 0 dengan LCD print yaitu tulisan Bismillah. Lanjut ke LED set cursor dengan nomor 0,1 dengan print LCD atau menampilkan lancar dan delay selama 200 atau 2 detik. Lanjut untuk membersihkan LCD seperti itu. Lanjut ke void loop. Yang pertama dengan output PWM dengan analog dengan dipotensio membaca analog DC dan membaca besaran volume potensio. Lanjut ke duty circle map dengan read ADC 01023 0,100 dengan mengkonversi value dari potensio ke duty circle, terus ke enable untuk menampilkan duty circle atau motornya, terus lanjut ke LCD set cursor 0,0 dengan menampilkan duty circle di bagian LCD-nya. Lanjut ke if digital read dengan membaca gerakan putar kanan apabila push button ditekan ke kanan, dan jika di digital read kiri dengan setup kosong maka jika menekan menggerakkan putar kiri maka apabila push button kiri akan ditekan seperti itu. Lanjut ke LCD cursor 0,1 dengan if set sama dengan 0 LCD print kiri untuk menampilkan tulisan kiri pada kolom kosong dan baris 1 dengan IN1 low, IN2 high, IN3 low, dan IN4 high. Lanjut ke if set sama dengan 1 LCD print kanan untuk menampilkan tulisan kanan pada kolom kosong dan baris 1 dengan IN1 high, IN2 low, IN3 high, dan IN4 low dengan delay 0,5 detik. Mungkin itu aja, sekian dari menjelaskan terkait program dari Arduino. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Agus. Baik, untuk penangkaian di Proteus akan dijelaskan oleh Dimas Afianto. Untuk Dimas, saya persilahkan. Sebelum untuk memulai rangkaian, kita masukkan file hacknya terlebih dahulu di Arduino Uno.
Setelah itu kita run. Nah, setelah di run akan muncul tulisan di bagian LCD. Lalu di sini pada push button ditekan akan muncul yang kanan dan motor akan bergerak ke kanan. Untuk menambah kecepatan kita naikkan pada level potentiometer ini. Semakin dia ke atas atau 100%, maka kecepatannya akan cepat, dan apabila sebaliknya, apabila diturunkan, maka kecepatannya akan melambat. Selanjutnya, untuk sinyal generatornya dapat ditampilkan. Klik the book. Nah, ini pada saat posisi 100, maka sinyal yang ditampilkan pada osiloskop adalah kotak-kotak gini. Selanjutnya pada posisi setengah, maka sinyal osiloskopnya akan berdempet-dempet, dan apabila 0%, maka yang ditampilkan adalah sama seperti sinyal pada maka yang ditampilkan adalah tidak ada sinyal sama sekali. Pada rangkaian ini belum lengkap karena tadi di program menggunakan 2 motor, akan tetapi di sini masih terlampir 1 motor saja, dan kekurangannya belum ada nilai kecepatan pada LCD yang ditampilkan. Oke, ya nanti sambil disempurnakan di lab yang ketiga. Baik, ini adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Lanjut, berikutnya. Kelompok 4 izin masuk, Pak. Ya. Open mic, open kamera, share screen. Satu-satu yang Arduino-nya dulu aja. Anggotanya nomor berapa aja itu? Baik, kami dengan anggota yang pertama ada saya sendiri dengan NIM akhir 25, lalu ada Angger Muhammad Rizky dengan NIM akhir 33, lalu ada Muhammad Khairul Umam dengan NIM akhir 35. Di sini kami akan menjelaskan program Arduino Uno dengan PWM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Angger Muhammad Rizky. Baik, terima kasih. Program yang pertama yaitu define value 11, yaitu menunjukkan bahwa hasil atau output yang nanti dihubungkan kepada motor DC dihubungkan pada pin Arduino yang ke-11. Kemudian dilanjut program yang kedua yaitu define LED 10, yaitu mendeklarasikan variabel LED pada pin 10 yang nantinya LED ini akan dihubungkan pada pin 10 dalam Arduino. Kemudian define ADC A1 yang mana ini mendeklarasikan variabel 1 pada pin A1 yang mana potentiometer nantinya akan dihubungkan pada Arduino untuk pin A1. Nah, kemudian masuk ke void setup pin mode value output yang mana mengaktifkan pin yang berisi variabel value menjadi mode output.
yang tadinya ini value ini pada pin 11 akan menjadi output untuk motor DC-nya. Kemudian pin mode LED output mengaktifkan pin yang berisi variabel LED menjadi mode output. Kemudian lanjut ke void loop atau perulangan. Kita masukkan integer port sama dengan analog read ADC, yaitu membaca nilai dari pin ADC dan disimpan ke dalam variabel port. Variabel port ini merupakan gambaran dari potensiometernya. Kemudian analog read value port garis miring 4 itu artinya menuliskan nilai port yang dibagi 4 pada pin value. Kemudian analog read LED port garis miring 4 yaitu menuliskan nilai port yang dibagi 4 pada pin LED. Kemudian untuk rangkaiannya bisa dilanjutkan oleh Umam. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya. Sederhana saja menggunakan input berupa potensio dan menggunakan pin ADC, lalu dengan output pada 2 pin yang isinya sama. Pembacaan datanya sama dari 1 potensio, namun outputnya berupa DC motor dan LED-nya. Untuk gambar grafiknya di sini sudah saya sesuaikan. Ketika potensio 50%, maka periode high-nya setengahnya dari sepenuhnya. Ini bisa dihitung ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, dan separuhnya lagi. Dan jika dinaikkan maka akan berupa garis lurus keseluruhan high. Dan apabila dikurangi juga akan garis lurus low. Mungkin karena di sini LED-nya dalam bentuk digital, mungkin ketika nilainya sekitar 37%, duty cycle-nya seharusnya di sini redup, namun tertampil berkedip-kedip. Pada implementasi realitasnya seharusnya memang redup. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Chef Lulut. Ya, ini komentar saya dulu. Ini menurut saya bisa dilanjutkan dengan lab ketiga, yaitu nanti pengutaran motornya diatur ke kanan dan ke kiri, kemudian diberi virtual terminal. Itu ya kira-kira masukan-masukan dari saya, supaya tinggal menyempurnakan jadi lab ketiga. Itu saja, silakan kembali, itu dari saya cukup. Iya, Pak, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok selanjutnya, ini baru 5, masih ada 2 kelompok. Silakan. Langsung kelompoknya siapa nih yang mau maju? Vini. Open mic, open kamera, share screen, anggotanya semua open kamera. Oke. Langsung saja share screen. Permisi Pak, Ya. ini kelompok kami buatnya CV AVR Pak. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Maaf ya Pak. Ya, anggotanya siapa saja, NIM-nya belakang aja. Ya, ini anggotanya ada Udaimi Ahmad Akbar dengan
NIM belakang 27, Vinik Prasetya Damayanti dengan NIM belakang 28, dan saya sendiri Silveria Mutia Ulfa dengan NIM belakang 29. Nah, untuk CV AVR bisa dijelaskan oleh Hudaimi Ahmad Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan CV AVR yang saya gunakan di sini CV AVR Atmega 32 dengan frekuensi waktunya 8 juta. Yang pertama kita tambahkan include delay.h, terus define PWM OCR 0. Terus di declare your global variable ditambahkan unsigned char i sama dengan 0 titik koma. Terus di program utamanya kita tulis pertama for kurung 1 sama dengan 0 titik koma 1 lebih dari 225 titik koma i plus kurung tutup. Itu maksudnya PWM akan bekerja dengan dari 0 sampai 225 di kurung waktu 60 detik. Saya kembalikan ke ini, ke Silveria Mutia Ulfa. Untuk Proteusnya bisa dijelaskan oleh Vinik Prasetya Damayanti. Bila tegangan pada AC voltnya ini bertambah, pada osiloskop sinyalnya akan bergerak menurun. Itu resolusinya horizontalnya diturunin bisa nggak itu? Osiloskopnya itu ya resolusinya, jadi kotaknya kelihatan nggak garis-garis gitu. Oh bisa Pak. Nah gitu, lebar lagi bisa nggak? Nah, kelihatan perubahannya itu. Iya, iya Pak. Hingga sampai bawah, sampai maksimal, nanti sinyalnya akan kembali ke awal lagi. Nggak ada inputnya berarti ini ya? Inputannya tidak ada Pak. Nggak ada. Ini memakai tegangannya saja Pak. Coba di zoom itu yang dekatnya tegangan yang diukur itu coba. Zoom ngerti nggak? Cara ngezoomnya ngerti nggak? Nah terus dekat lagi coba. Tuh sama. Nah, terus lagi dekat lagi. Saya mau lihat itunya aja, tegangannya aja. Angkanya belum kelihatan. Nah 1,354 terus dia naik terus itu berarti. Iya Pak, naik terus nanti sampai berubah-ubah Pak. Kadang sudah 3 maksimal, nanti akan kembali lagi ke atas mulai 0. Berapa maksimal? 3. 3. Oh iya. Naik ya dia ya. Iya Pak.
Ini sudah kembali ke atas lagi. Mengulang dari nol. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Silveria. Baik, terima kasih presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu nanti dikembangkan, mengendalikan motornya bisa putar kiri, putar kanan, gitu ya. Terus dilengkapi dengan virtual terminal. Jadi itu harus dilengkapi dengan input biar kelihatan bagus, putar kiri, putar kanan, atau potensio. Itu saran saya untuk kelompok ini kalau mau naik ke lab 3 atau project lab yang ketiga, yaitu motor, karena yang dikendalikan nanti motor. Oke, lanjut terakhir ini kayaknya harusnya ada satu kelompok lagi. Kelompoknya Finik ini yang terakhir ini tadi di share ya, Proteusnya dan CPAPR-nya. Kemudian di share di chat room Zoom. Silakan terakhir itu kelompok Esopo ini. Ahmad Yusuf ini mungkin yang belum ya. Dari 30 sudah, 23 paling atas, 23, 24 terus sampai 22 sudah, sampai 3, 5, 40. Jadi kelompok yang belum udah semua ya. 23. Oke, sudah semua ini kayaknya. Sudah. Baik, project 4-nya atau project 3-nya atau lab ketiganya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, berupa